Oke, kita lanjutkan kembali dari materi masih pengantar sejarah. Kita berikutnya kita akan bahas bagian C, yaitu tentang sumber-sumber sejarah. Nah, sumber-sumber sejarah ini kalau kita lihat, kita akan melihat berupa wujudnya, ya, berupa wujudnya. Yang pertama, sumber sejarah itu dia bisa berupa tulisan. Nah, kalau berupa tulisan, ini nanti bisa kita lihat berupa kitab-kitab yang ada, juga bisa berupa prasasti, tulisan di batu. Nah, kitab-kitab yang ada itu bisa jadi ini kitab Pararaton. Kalau kita lihat sini ya, bisa berupa kitab Pararaton. Ya, bagaimana asal usul dari raja-raja. Ada juga kitab-kitab negara Kertagama dan sejenisnya. Kertagama. Juga ada kitab-kitab Babat Tanah Jawi, di mana kitab-kitab tersebut adalah yang tertulis. Kalau prasasti ini kita bisa lihat banyak ya, prasasti Tugu, prasasti Kedukan Bukit, prasasti ini juga nanti akan kita bisa bedakan. Ada yang masih memakai huruf Pallawa, bahasa Sanskerta, ada yang memakai huruf Pallawa tapi bahasanya Melayu, itulah prasasti Kedukan Bukit. Kemudian ada juga sudah memakai huruf Jawi, huruf Jawa, ya. Ini termasuk prasasti-prasasti yang lebih muda lagi. Ini dia sumber-sumbernya berupa tulisan. Nah, berupa tulisan ini siapa aja boleh menulis. Tulisan ini biasanya yang paling tua itu bisa didapatkan di prasasti. Kenapa? Karena dituliskan di batu bertulis. Kalau berarti kalau batu dia lebih susah membusuk. Kalau susah membusuk berarti bisa dia tahan lama, itu ya. Dibanding kalau dia dituliskan di bambu, di rontal, di rotannya, atau banyak ya. Kalau tulisan kuno Cina itu ditulis di batoknya kura-kura, seperti itu. Nah, kemudian sumber sejarah itu juga bisa berupa benda. Nah, berupa benda ini ada yang berupa bangunan, biasanya bangunan keraton itu ya. Ada juga berupa candi. Ada juga dia berupa, kalau kita lihat hasil-hasil misalnya guci, ada berupa keramik. Misalnya keramik yang terkenal itu keramik dari dinasti Ming, karena kualitasnya sangat baik ya. Kemudian sumber sejarah itu juga berupa sumber lisan. Nah, sumber lisan ini terutama nanti cerita yang diturunkan atau cerita turun-temurun berupa bentuk lisan. Jadi dulu sebelum mengenal yang namanya tulisan, maka tradisi itu
diturunkan melalui cerita, mulut ke mulut. Cerita ini bisa tentang terjadinya suatu tempat. Cerita ini bisa tentang mitologi, tentang hal-hal yang berkaitan dengan dewa-dewa dan cerita-cerita lainnya, gitu ya. Misalnya tentang cerita rakyat, kita lihat ya hal-hal tersebut. Kemudian sumber-sumber sejarah itu bisa berupa, kalau kita lihat, berupa rekaman. Nah, berupa rekaman ini kalau kita lihat, dia rekamannya bisa melalui foto, apalagi bisa melalui video. Kemudian ada nanti biasanya video ini yang berhubungan dengan film-film dokumenter. Nah, semua sumber-sumber ini bisa merupakan memiliki kelebihan dan kelemahan. Misalnya, kalau tulisan ini kan ini bisa berupa dokumen. Nah, dokumen ini bisa penting kalau nanti dia berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, gitu ya. Dan biasanya masa-masa lampau dokumen ini dibuat oleh orang-orang yang berkuasa, dan tidak tertutup kemungkinan dokumen tersebut, tulisan tersebut bisa dilebih-lebihkan. Maksudnya dilebih-lebihkan itu adalah tidak sesuai dengan fakta yang ada, ya, atau yang lebih sering adalah dilebih-lebihkan. Nah, yang terakhir materi kita adalah yaitu berpikir sejarah. Nah, berpikir sejarah ini artinya adalah bagaimana kita memahami atau kita bagaimana memakai pendekatan sejarah seperti itu. Nah, berpikir sejarah yang pertama itu ada yang disebut dengan berpikir kronologis. Nah, kronos waktu, logis itu ilmu. Jadi kronologis itu adalah tentang ilmu tentang waktu. Jadi kalau bicara tentang kronologis, ini nanti bicara tentang hal-hal yang berurutan. Jadi bisa disebutkan berurutan tersebut adalah berdasarkan waktu terjadi. Berdasarkan waktu terjadi. Waktu terjadi itu biasanya dia akan dibuat misalnya bom atom, ya, kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua tanggal 6 Agustus, tanggal 9 Agustus dijatuhkan sekutu bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, yang kemudian berimbas kepada tanggal 14 Agustus Jepang menyerah kepada sekutu. Imbasnya lagi Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Itu kalau secara kronologis, ingat ya, secara berurutan. Nah, yang kedua, ada berpikir sejarah yang berdasarkan periodisasi. Periodisasi ini adalah merupakan suatu berpikir sejarah, yaitu merupakan pembabakan, ya. Pembabakan, di mana pembabakan ini nanti itu waktunya lama atau waktunya panjang. Lalu periodisasi ini berdasarkan tema. Ya, temanya apa? Contoh, periodisasi sejarah Indonesia
dimulai dari masa praaksara, masa Hindu-Buddha, masa Islam, masa kedatangan bangsa Eropa, masa kedatangan bangsa Jepang, masa pergerakan nasional, itu contohnya bisa dibuat ya. Kemudian kronologis ini disebut juga itu berpikir sejarah secara diakronik. Jadi nanti kalau ketemu yang namanya diakronik, nanti berpikir sejarah itu sama dengan kronologis ya. Jadi dia secara berurutan gitu. Nah, kemudian berpikir sejarah yang ketiga yaitu berpikir sejarah secara sinkronik. Nah, berasal dari kata sinkron. Sinkron itu dia menyatu atau bisa sambung menyambung ya. Jadi sinkron ini tema ciri-cirinya kalau kita lihat ini berdasarkan dilihat dari banyak aspek, baik itu aspek politik, aspek ekonomi, aspek budaya. Nah, ini bisa menjadi dasar ya. Dan sinkronik ini karena sinkron dia akan dipelajari secara mendalam. Jadi mendalam ini artinya karena banyak aspek yang dibicarakan, maka dia akan bisa punya banyak hal yang akan dikaitkan. Nah, juga waktu dari yang ada itu terbatas atau singkat ya. Tapi ruangnya ini sangat luas. Nah, inilah kalau kita bicara tentang berpikir sejarah. Nah, hal-hal yang nanti mungkin masih bingung boleh ditanyakan pada kolom yang ada di bawah ini. Nah, itulah kalau materi untuk pengantar sejarah dari tadi kita bahas penelitian sejarah, historiografi, sumber-sumber sejarah, dan juga satu lagi, bicara tentang sumber sejarah, ada sumber yang primer, ada sekunder, ada tersier. Yang primer itu nanti sumber utama. Sumber utama itu bisa berarti pelaku, bisa berarti korban, bisa berarti saksi. Nah, sumber yang sekunder adalah sumber yang berdasarkan orang lain menyampaikan apa yang dirasakan oleh pelaku. Jadi sumber primer tadi diceritakan kembali oleh orang yang tidak ikut campur dalam peristiwa tersebut. Nah, sumber tersier, bedanya nanti dengan sekunder, waktunya sudah jauh dari sumber primer tersebut. Nah, saya berharap ini bisa membantu rekan-rekan sekalian. Terima kasih, saya Charles Yombing, sukses selalu.